jika seseorang memiliki kemampuan namun tidak mau berkurban. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendatangi tempat salat kami. Dalam hadis yang mulia ini terdapat penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang memiliki kelapangan harta untuk berkurban. Sehingga menurut sebagian para ulama berdasarkan hadis ini, hukum berkurban adalah wajib bagi mereka yang memiliki kelapangan. Masalah kurban itu bukan masalah mampu atau tidak mampu saja, namun juga masalah mau dan tidak mau. Karena ada yang mempunyai luar biasa, namun belum juga mau berkurban. Padahal hartanya cukup, mobil mewah punya, rumah istana jangan tanya. Namun kurbannya masih nimbang-nimbang, saya masih punya kebutuhan banyak, begitu alasannya. Satu kambing atau 1/7 sapi itu bukan dikeluarkan dengan uang lalu habis begitu saja. Ingatlah, uang untuk kurban itu manfaatnya sampai akhirat. Bahkan bisa memberi manfaat orang-orang yang mendapatkan daging kurban. Bedakan dengan uang untuk beli kambing dan dimakan biasa, itu hanya untuk kesenangan perut di dunia saja. Moga Allah beri taufik dan hidayah untuk berkurban. Jika mampu namun tidak berkurban, berdosa. Tentu berdosa. Karena ini wajib. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah Idul Adha itu dan sembelihlah. Di sini pakai fi'il amr ya. Fi'il amr ini berarti perintah. Kata ulama bagi yang mampu, ini jumhur, saya bicara mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan yang mampu tidak kurban dosa. Nggak boleh. Nah, dia mampu. Termasuk orang yang mampu adalah dia sudah punya duit pada saat itu bisa berkurban, gitu kan? Tapi dia tidak mau, walaupun uangnya pas-pasan. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau antum nggak mampu, bantulah orang berkurban. Datang antum lihat orang berkurban, ana punya tenaga, ana nggak punya fulus, ana punya tenaga dan waktu, nggak usah dikasih apa-apa. Semoga ditulis sama Allah Azza wa Jal, ana termasuk yang ikut berkorban. Datang. Tawarkan diri antum. Jangan cuma jadi penonton. Ya memang sebagian ustaz nggak, kalau bukan panitia nggak bisa masuk. Tawarkan diri antum, datang ke panitia, mana panitianya? Analah, mungkin bagian bersih-bersih nggak apa-apa, bagian ngangkat-ngangkat nggak apa-apa, dan sampaikan, ana nggak perlu dikasih satu daging pun. Enggak, sudah. Anda berharap dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini masa untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalla di hari yang paling mulia jemaah. Allahumma lakal hamdu kullu. Yang disebut mampu berkorban itu minimal berapa? Saya sebutkan yang pertama, kurban itu boleh menggunakan binatang betina. Yang kedua, hewan kurban boleh untuk wedhus gembel ya, domba. Itu boleh di usia genap 6 bulan. Berdasarkan hadis, berkorbanlah dengan domba jadza'ah karena itu diperbolehkan. Dan yang dimaksud dengan domba jadza'ah adalah domba di usia genap 6 bulan. 6 bulan ke atas. Baik, sekarang jenengan bisa ngitung ya. Wedhus gembel wedok 6 bulan. Rego pinten, Pak? Mungkin 1 juta. Berarti kalau ada orang punya uang 1 juta dan uang itu ketika dipakai berkurban tidak mengganggu rumah tangganya, ketika uang 1 juta itu dipakai berkurban, dia tetap bisa makan, istri dan anaknya juga tetap bisa makan, nafkah untuk keluarganya tetap bisa terpenuhi. Dengan uang 1 juta itu dipakai kurban, dia masih punya tabungan yang cukup untuk nafkah keluarganya. Maka orang ini termasuk mampu dalam berkorban.